Raja pun melihat orang-orang di sekeliling Sania. Lalu dia berjalan mendekat dan berkata, "Sania?" Mustafa berkata dengan nada cemas, "Raja, sepertinya Sania menelan air cukup banyak." Raja mengambil Sania yang tak sadarkan diri dari pangkuan Mustafa. Ibu Raja masih menangis, lalu dia berkata, "Lakukan sesuatu, jangan sampai terjadi sesuatu padanya." Beberapa orang berkata, "Nafas buatan, beri dia nafas buatan." Raja membaringkan Sania di atas lantai sambil terus memompa dada Sania. Orang-orang berkata pada Raja, "Beri dia nafas buatan, Raja." Namun Raja seperti sedang berpikir. Dia ragu untuk melakukannya. Mustafa berteriak padanya, "Cepat beri dia nafas buatan, Raja. Jika tidak, Sania tidak akan bisa diselamatkan." Akhirnya Raja menuruti perkataan orang-orang. Ini adalah pertama kalinya Raja mencium bibir Sania. Setelah berkali-kali dia memberi Sania nafas buatan sambil sesekali memompa dada Sania. Akhirnya Sania pun sadar dengan mengeluarkan banyak air dari mulutnya. Semua orang mengucap syukur. Terlebih Ibu Raja, dia langsung memeluk dan mencium menantu kesayangannya itu. Lalu dia berkata, "Ayo cepat bawa dia masuk, gantikan pakaiannya." Raja menggendong Sania masuk ke dalam kamar. Ibunya pun mengikutinya. Sania masih sangat lemah. Ketika Ibu Raja hendak membantu Sania mengganti baju, salah satu adik Raja berkata, "Ibu, ayah memanggil ibu." Ibu Raja berdiri dan berkata, "Raja, cepat ganti baju Sania, nanti dia masuk angin." Setelah kepergian ibunya, Raja hanya memandang Sania yang mulai terlihat pucat karena kedinginan. Raja mematikan AC di ruangan itu agar Sania tidak tambah kedinginan. Raja mengambil pakaian Sania di lemarinya, lalu dengan perlahan dia duduk di samping Sania dengan bibir yang gemetar. Raja menutup matanya lalu membuka satu kancing baju Sania. Raja kembali membuka matanya. Dia membuka kancing yang satunya lagi. Setelah membuka beberapa kancing, adik Raja datang dan berkata, "Kakak, apa kamu butuh bantuan?" Raja berdiri dan berkata, "Iya, bisakah kamu menggantikan pakaiannya?" Adik Raja berkata, "Tentu, Kak." Raja berdiri tak jauh dari Sania dan juga adiknya. Sesekali dia melihat ke tempat yang lain. Melihat kakaknya bertingkah aneh seperti itu, adik Raja berkata, "Kakak, kenapa hanya berdiri di situ?" Raja terlihat salah tingkah. "Aku keluar dulu ya." Adik Raja berteriak, "Loh, kok kakak malah keluar sih?" Adik Raja berkata dalam hati, "Kenapa kakak terlihat aneh begitu? Seperti tidak pernah melihat Sania mengganti baju saja." Saat keluar, Raja melihat Mustafa sedang menaiki anak tangga. Raja membuang muka. Ketika Mustafa melihatnya,
Namun Mustafa malah mendekatinya dan berkata, "Bagaimana keadaan Sania, Raja?" Bukannya menjawab pertanyaan Mustafa, Raja malah berkata, "Andai saja aku tidak ada di situ, pasti dengan senang hati kamu memberi Sania nafas buatan, kan?" Mustafa mengerutkan keningnya. "Kenapa kamu bicara seperti itu, Raja?" Raja menunjuk Mustafa dan berkata, "Karena aku tahu, diam-diam kamu ingin merebut dia dariku." Kali ini Mustafa marah dengan perkataan Raja. "Apa yang kamu pikirkan itu, Raja? Misalnya kamu menuduhku seperti itu." Raja kembali berkata dengan nada tinggi, "Ini bukan pikiranku, tapi ini adalah kenyataan." Pembicaraan mereka belum selesai. Tiba-tiba ibu Raja keluar dari kamarnya dan menangis. Raja dan Mustafa berkata, "Ada apa, Bu?" Ibunya berkata sambil menangis, "Ayahmu." Raja dan Mustafa berlari melihat keadaan ayahnya. Kondisi ayah Raja sangat lemah, bahkan dia tidak sanggup berkata apapun. Lalu Raja berkata, "Kita harus membawa ayah ke rumah sakit, Bu." Ibu Raja hanya mengangguk sambil menangis. Saudari-saudari Raja berkata, "Kami akan ikut membawa ayah ke rumah sakit." Mustafa berkata kepada Raja, "Biar aku saja dan yang lainnya mengantar ayah. Kamu di rumah menjaga Sania." Lalu Raja mengangguk dan berkata, "Baiklah." Lalu Raja memberikan kunci mobil kepada Mustafa. Raja menggendong ayahnya dari kamar menuju mobil. Setelah membaringkan ayahnya di pangkuan ibunya, Raja memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, jangan menangis terus. Kita doakan ayah akan baik-baik saja." Saat Mustafa menyalakan mobil, Raja mendekatinya dengan berkata, "Tolong jaga ayah. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku." Mustafa mengangguk sambil memegang tangan Raja. Setelah Mustafa dan yang lainnya berangkat ke rumah sakit, Raja kembali masuk ke kamar. Dia melihat Sania masih tidur. Sejam kemudian Raja menunggu Sania bangun, tetapi Sania tak juga bangun. Akhirnya dia mencoba memegang tangan Sania. Raja tampak kaget karena tangan Sania terasa panas. Lalu dia mencoba memegang wajah Sania. Dia pun merasakan hal yang sama. Lalu Raja membangunkan Sania, tetapi Sania hanya berkata, "Hmm," tanpa membuka matanya. Raja jadi bingung sekarang. Ayahnya sakit, dan istrinya Sania pun sakit. Raja berkata kepada Sania, "Ayo kita ke rumah sakit. Kamu demam." Sania menggelengkan kepalanya, tanda tidak mau. Raja kembali memujuknya. "Tapi kamu sakit, kamu harus dibawa periksa." Lagi-lagi Sania menolaknya. Raja kemudian berkata, "Lalu aku harus bagaimana?"
Sania mencoba membuka matanya, walaupun terasa berat. Lalu dia berkata dengan suara sangat pelan, "Mungkin aku masuk angin, makanya aku demam." Raja kemudian berkata sambil berdiri, "Aku akan buatkan teh hangat." Namun Sania mencegahnya dengan memegang tangannya. Raja melihat tangan Sania yang sedang memegang erat tangannya. Kemudian dia kembali duduk dan berkata, "Lalu apa?" Sania berkata, "Dikerokin. Biasanya kalau aku masuk angin, Lasri kerokin aku dan aku langsung sembuh." Raja berkata, "Kerokin? Siapa yang akan kerokin kamu?" Sania berkata, "Bisakah aku meminta tolong pada ibu atau adik ipar?" Mustafa berkata, "Mereka semua sudah tidur." Lalu Sania terdiam. Raja berdiri mengambil sebuah koin dan minyak kayu putih. Lalu dia berkata, "Sini aku yang kerokin." Sania terlihat kaget dan dia menggelengkan kepalanya. Raja mendekatinya dan berkata, "Kita ini suami istri. Sampai kapan kita seperti ini?" Sania terlihat bingung mendengar perkataan Raja. Tidak biasanya Raja mengatakan hal seperti itu. Raja mencoba membuka baju Sania, namun Sania tetap menolaknya. Kali ini Raja sedikit memaksa. "Ayo cepat, kamu mau sembuh atau tidak?" Sania kemudian menutup semua badannya dengan selimut. Lalu Raja berkata dengan pelan, "Sebenarnya beberapa jam yang lalu semua orang sedang membawa ayah ke rumah sakit." Sania membuka selimutnya dan terlihat sangat kaget dan tidak percaya. "Apa? Benarkah?" Raja memandang Sania dan berkata, "Iya, benar. Jadi kalau kamu mau melihat ayah, ayo cepat bangun, aku kerokin. Setelah kamu merasa baikan, kita akan menyusul mereka." Sejenak Sania berpikir, lalu Raja kembali berkata sambil membangunkan Sania, "Ayolah, aku akan menutup mataku, jadi aku tidak mungkin melihatnya." Akhirnya Sania pun menurut, meski dia terlihat malu dan terpaksa. Kemudian Raja duduk tepat di belakang Sania. Dia membuka baju Sania dengan pelan. Jujur Sania merasa sangat malu. Sesekali dia menepis tangan Raja. Raja berkata, "Jika bajumu tidak dibuka, bagaimana caranya aku bisa kerokin kamu?" Kali ini Sania diam saja. Dia membiarkan tangan Raja membuka bajunya. Beberapa menit kemudian Sania merasa baikan. Dia berkata kepada Raja, "Alhamdulillah sekarang aku sudah merasa lebih baik. Ayo kita ke rumah sakit." Raja berkata, "Kamu yakin?" Sania berkata, "Iya, aku yakin. Sekarang aku sudah sehat." Raja dan Sania sudah siap berangkat. Tiba-tiba telepon Raja berdering. Raja melihat siapa yang menelponnya. Sesaat Raja melihat Sania yang berdiri tak jauh darinya. Lalu Raja mematikan telepon itu. Sania tahu, itu pasti Nadia. Lalu Sania berkata, "Kenapa tidak diangkat?" Raja hanya diam saja. Raja memegang tangan Sania dan mengajaknya berjalan menuju ke mobil. Saat di dalam mobil, telepon Raja kembali berdering. Dia kembali melihatnya, dan lagi-lagi itu Nadia.
Sania berkata, "Aku baik-baik saja. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu." Meski sebenarnya Sania merasa sangat terluka. Di sepanjang jalan telepon Raja terus berdering, namun dia tidak menghiraukannya, karena dia tahu itu pasti Nadia. Sania hanya terus memandang Raja. Dia tahu, sebenarnya Raja pasti ingin mengangkat telepon itu, tetapi karena dia ada di situ, Raja berpikir untuk tidak menerima telepon Nadia. Karena telepon Raja tak berhenti berdering, Sania berniat meraih telepon itu. Raja mencegahnya dengan memegang tangan Sania dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Sania berkata, "Dia mungkin sangat merindukanmu, makanya dia tak berhenti menelpon. Cepat terima telepon itu dan bicaralah padanya." Raja kemudian mengambil teleponnya. Ternyata itu adalah telepon dari Mustafa. Raja menjadi sangat khawatir dengan keadaan ayahnya. Raja kembali menelpon Mustafa. Tidak lama kemudian Mustafa menerima telepon Raja. Seketika ekspresi Raja berubah. Sania berkata, "Ada apa, Raja?" Raja hanya terus mendengarkan Mustafa yang sedang berbicara di sana. Sania terus bertanya, "Ada apa, Raja? Kenapa kamu diam saja? Apa yang terjadi dengan ayah?"